Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Budiarto. Saya berasal dari Duku Pasir, Tikasarung, Majalengka. Saya ingin berbagi cerita kepada kita semua tentang apa yang saya lihat, saya rasakan hari ini. Yaitu betapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna, dengan terbaik, sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan segala-galanya. Dan semua yang Allah ciptakan ini, baik yang ada di langit, laut, darat, dan udara, semua diciptakan untuk memenuhi, menyenangkan hati manusia. Kita sebagai manusia dituntut untuk bisa mengolahnya dengan sebaik mungkin. Bolehlah kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, namun tidak perlu merusak atau menghancurkan segala sesuatunya. Nah, betapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemurah. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, menghendaki kesusahan kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluknya. Semua dipermudah, termasuk manusia. Contohnya saja, ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Nah, beliau berdua pertama kali diciptakan bukan di bumi ini, melainkan di surga. Yang namanya surga itu tempat yang amat sangat nyaman. Segala sesuatu yang diinginkan akan segera tersedia jika penghuni surganya menginginkan segala sesuatu, tinggal berbicara dan langsung tersedia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan kepada beliau Nabi Adam dan kita manusia bahwa boleh di surga memakan atau memakai segala sesuatu, tapi hanya tidak boleh yang satu, yaitu buah khuldi. Tidak boleh. Jangankan memakannya, menyentuh saja sudah tidak boleh. Tetapi manusia, kita manusia itu kalau dilarang-larang itu terkadang kita itu bandel dan penasaran. Tapi itu wajar, namanya juga manusia. Maka
dengan dibantu oleh setan, dibujuk, akhirnya tergodalah dan dimakanlah buah khuldi itu, sehingga Tuhan Allah Subhanahu wa taala marah. Pemilik surga, pemilik segala-galanya marah, dan dikeluarkanlah, diturunkanlah Nabi Adam beserta Siti Hawa ke bumi ini di tempat yang terpisah, yang jauh sekali jaraknya antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, di sini kita berpikir, apakah yang salah itu Tuhan atau kita manusia yang bandel? Nah, kita perlu berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kesusahan apapun kepada makhluknya. Coba kita lihat sekarang ini apa yang ada di sekitar saya. Coba kita lihat yang ada di sekeliling saya. Ada pohon, ada sawah yang sekarang sudah selesai ditanam padinya karena sudah dipanen. Coba kita berpikir, manusia yang menanam padi, lalu siapa yang menumbuhkan padi itu? Dari tadinya cuman bulir-bulir padi kering, kemudian ditabur sehingga muncullah tanaman baru dari padi itu yang lama-lama menjadi besar. Siapakah yang menumbuh kembangkan tanaman padi itu atau tanaman-tanaman yang lain? Contohnya tanaman singkong itu, dari tadinya hanya sebatang kayu singkong, kita tancapkan di tanah, maka muncullah daun-daun dari samping batang singkong itu, dari rantingnya. Siapa yang membuat seperti itu? Mari kita berpikir. Tiada lain, tiada bukan yang menumbuhkan tanaman singkong itu dan semuanya, tiada lain dan tiada bukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan seluruh alam. Nah, kita manusia bisa menjalankan mesin, motor, mobil, kendaraan di jalan raya, di tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa naik pesawat terbang. Kita berjalan melewati udara. Kita bisa menyeberang laut menggunakan kapal laut. Itu semua kalau Allah tidak menghendaki kita selamat, tidak menghendaki semua itu kita manfaatkan. Mudah saja bagi Allah untuk menghancurkan kita, tapi Allah tidak melakukan itu. Silakan, kata Allah, manfaatkanlah alam semesta ini oleh manusia, tapi dengan sebaik-baiknya,
dan jangan lupa kalian untuk beribadah kepadaku, kata Tuhan, kata Allah. Sebagai perintahku dan kewajiban semua makhluk untuk beribadah kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada seluruh makhluknya, baik itu kepada manusia dan seluruh alam semesta ini. Lihatlah, burung-burung bisa terbang ke sana kemari tanpa menggunakan batu baterai, tanpa menggunakan dinamo, tanpa menggunakan bensin. Bensinnya hanya mungkin biji-bijian ataupun ya makanan lain yang burung perlukan. Mereka bisa terbang. Itu semua siapa yang mengizinkan? Itu semua siapa yang memberikan kekuatan kepada burung untuk terbang? Siapa? Tiada lain, tiada bukan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu, yang sanggup memberikan itu. Kemudian ikan-ikan di air, di lautan banyak, bisa berenang ke sana kemari, dari yang terkecil hingga yang terbesar, tidak menggunakan listrik, mesin, tidak menggunakan dinamo. Mereka bisa berenang otomatis, bisa hidup puluhan tahun selama Allah tidak menakdirkan untuk mereka mati duluan. Itu semua mari kita pikirkan, siapa yang mengizinkan ikan untuk berenang? Siapa yang memberikan kekuatan ikan itu? Kalau bukan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berpikir. Dan Tuhan tidak pernah menginginkan manusia, makhluknya sukar, susah. Tapi terkadang kita sendiri yang membuat susah, yang membuat sukar. Manusia memang tidak akan pernah puas dengan hanya satu hal. Selalu ingin hal yang lain. Tapi itu wajar dan itu manusiawi. Akan tetapi akan lebih baik kalau manusia mampu mengendalikan sedikit mengendalikan hawa nafsunya, hawa nafsu yang tidak baik. Kalau hawa nafsu yang baik, bolehlah kita ikuti dan kita amalkan. Kalau hawa nafsu yang tidak baik, jangan kita ikuti, jangan kita amalkan. Saya berbicara seperti ini bukan ingin menasehati para guru, para kiai, para ustadz, para ulama yang sudah sangat banyak ilmunya jauh dari saya. Saya hanya ingin bercerita kepada diri saya dan berbagi apa yang saya rasakan, yang saya alami, yang saya lihat saat ini dan dari dulu, dan khususnya saat ini ketika saya sekarang berada di sebuah sawah ya, milik orang lain. Saya berpikir bahwa semua ini tidak akan terjadi kalau bukan karena kekuasaan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.